warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Berupa antara doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Febri Arifan. Saya Mutia Fatimah. Saya Muhammad. Saya Zafirullah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema pengukuran kinerja manajemen dan kompensasi. Tidak memperpanjang kelima, langsung materi disampaikan oleh saudari kita Mutia Fadilah. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi kelompok kami dengan judul Pengukuran Kinerja Manajemen dan Kompensasi. Pengukuran kinerja manajemen. Kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, definisi indikator kinerja. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Komponen indikator kinerja terbagi 5. Yang pertama, biaya pelayanan. Yang kedua, penggunaan. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Keempat, cakupan pelayanan dan kepuasan. Elemen pokok pengukuran kinerja. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketiga, mengukur tingkat tercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dan yang keempat, evaluasi kinerja. Sistem dan manfaat pengukuran kinerja manajemen. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja manajemen, Puncak memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan masa depan. Sistem pengukuran kinerja secara ringkas merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Manfaat pengukuran kinerja manajemen: mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang terakhir, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Maya Febrina. Silakan. Selanjutnya, kategori pengukuran kinerja. Ukuran finansial yang pertama, ukuran biaya, ukuran pendapatan, ukuran tingkat pengembalian dan surplus, ukuran produktivitas, ukuran kualitas, ukuran pelayanan, ukuran inovasi. Kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai bentuk timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka kepada organisasi. Kompensasi tersebut dapat berupa finansial yang langsung maupun tidak langsung, serta penghargaan tersebut dapat pula
langsung. Kompensasi adalah semua bentuk pengembalian atau return finansial dan tunjangan yang diperoleh pegawai sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Upah adalah pembayaran berupa uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan per setengah hari. Yang kedua, gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. Kompensasi tidak langsung. Yang pertama, BNP adalah nilai keuangan atau moneter langsung untuk pegawai. Yang kedua, pelayanan adalah nilai keuangan moneter langsung untuk pegawai yang tidak dapat secara mudah ditentukan. Tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Dan yang terakhir, stabilitas pegawai. Asas pemberian kompensasi. Yang pertama, asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal. Jika adil, bukan berarti setiap pegawai menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian perilaku dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap pegawai. Dengan asas adil tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas pegawai akan lebih baik. Yang kedua, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima pegawai memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan konsistensi yang berlaku. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Zalmi Apenda. Silakan. Metode kompensasi. Yang pertama, metode kompensasi menurut para ahli, sistem prestasi, sistem waktu, sistem kontrak atau buronan. Yang kedua, metode kompensasi secara umum, metode tunggal, yaitu metode penetapan gaji pokok yang hanya didasarkan atas ijazah. Yang kedua, metode jamak, yaitu suatu metode dan pemberian gaji pokok berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, serta pengalaman yang dimiliki. Indikator pemberian kompensasi. Kompensasi bersifat normatif. Kompensasi bersifat normatif adalah kompensasi minimum yang harus diterima yang terdiri dari gaji atau upah dan tunjangan tetap seperti tunjangan kesehatan dan hari raya atau keagamaan. Yang kedua, kompensasi bersifat kebijakan. Kompensasi bersifat kebijakan adalah kompensasi yang didasarkan kebijakan dan pertimbangan khusus seperti tunjangan profesional, tunjangan makan, tunjangan transport, bonus, uang cuti, jasa produksi, dan liburan. Buruan kompensasi. Yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan, yang ketiga fasilitas penunjang pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, posisi jabatan. Yang kelima, kondisi perekonomian nasional. Yang keenam, produktivitas dan kinerja karyawan. Yang ketujuh, jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecil tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, uji atau gaji sebagai alat untuk mempertahankan dan memberikan motivasi pada karyawan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi acuan pembicaraan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.